Selamat datang, para penjelajah waktu dan penikmat kearifan kuno. Di bawah langit Zamrud Khatulistiwa, terhampar ribuan pulau, menyimpan rahasia yang jauh lebih tua dari catatan sejarah. Nusantara bukan sekadar gugusan tanah, melainkan sebuah panggung abadi tempat dewa, raksasa, pahlawan, dan roh bersemayam. Tahukah Anda, jauh sebelum tinta menyentuh kertas, sebelum candi-candi megah berdiri, nenek moyang kita telah mewariskan harta karun tak ternilai, dongeng, legenda, dan mitos. Di tingkatan yang paling dasar, lahirlah dongeng, sebuah genre paling intim dan universal dalam tradisi lisan Nusantara. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur, ia adalah cermin nilai, pelajaran hidup, dan peta spiritual dunia. Dongeng lahir dari hasrat sederhana untuk mengajarkan nilai moral dan budi pekerti secara efektif dan menyenangkan yang abadi. Dongeng Si Kancil ini bukan hanya tentang hewan yang berbicara, tetapi tentang metafora kehidupan. Si Kancil bukan sekadar figur cerdik, ia adalah arketipe kecerdasan yang dipertarungkan melawan keangkuhan dan kekuatan fisik yang digambarkan dengan tokoh hewan buaya atau harimau. Dongeng ini mengajarkan bahwa akal kecerdasan adalah senjata yang lebih tajam daripada otot atau kekuatan fisik. Atau dongeng Lebay Malang yang tak hanya mengundang tawa, tapi ini merupakan kritik sosial yang dibungkus humor. Mereka menertawakan kemalasan, kebodohan, atau keserakahan yang ada di masyarakat, sehingga menjadi pengingat kolektif tanpa harus menggurui secara langsung. Fungsi dongeng sangat krusial. Mereka adalah kurikulum lisan pertama. Di bawah cahaya obor, saat malam tiba, dongeng mengukir peta moral dalam jiwa pendengarnya, memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan solidaritas sosial tetap diwariskan. Bahkan legenda berada di batas tipis antara fakta dan fantasi. Mereka adalah kisah yang berakar pada tokoh atau peristiwa nyata, namun dibalut dengan bumbu keajaiban dan kekuatan supranatural. Contoh paling monumental, kisah-kisah tentang raja-raja besar Majapahit, para pendiri kerajaan Islam, hingga kisah lokal Sangkuriang di Tatar Pasundan. Legenda memiliki fungsi krusial mengabsahkan kekuasaan dan membentuk identitas kolektif. Bayangkan, dengan adanya legenda, sebuah gunung, sebuah danau, atau sebuah keris pusaka, tidak lagi sekadar objek fisik, ia bertransformasi menjadi monumen ingatan, sumber kebanggaan kekuatan epik yang kemudian menjadi mitos, seperti mitos tentang Nyi Roro Kidul, penjaga spiritual lautan yang merefleksikan penghormatan sekaligus ketakutan nenek moyang kita terhadap Samudra Hindia yang ganas. Mitos merupakan penafsiran agung atas realitas yang tak terjangkau nalar. Mungkin itu adalah cara leluhur kita menjelaskan hal yang belum bisa dijawab akal pada saat dulu kala, seperti mengapa gunung meletus atau kehidupan dan Nusantara menjadi labuhan peradaban. Kisah-kisah ini pun mengalami evolusi. Ketika gelombang Hindu-Buddha merasuk, dongeng lokal menyerap dewa dan dewi dari India. Ramayana dan Mahabharata tidak hanya ditranslasi, mereka dinusantarakan, melahirkan versi lokal yang kaya dan unik. Kemudian, masuknya Islam membawa kisah-kisah para nabi yang berakulturasi dengan mitos lama, menciptakan genre baru seperti hikayat-hikayat para wali, mengubah sosok dewa-dewi menjadi roh atau jin yang tunduk pada kekuasaan. Fundamental bagi dongeng, legenda, dan mitos di Nusantara adalah jejak lisan sejarah. Catatan yang tak pernah berhenti menulis dirinya sendiri, beradaptasi, dan berdialog dengan setiap zaman yang datang. Mata, setiap kali kita mendengar kisah tentang Danau Toba, tentang naga yang menjaga harta karun, atau tentang asal-usul sebuah desa, kita tidak hanya sedang mendengar hiburan, melainkan kita sedang menyentuh denyut nadi peradaban yang menghubungkan kita langsung dengan leluhur kita, yang mewariskan kearifan, bahwa alam harus dijaga, bahwa keserakahan membawa bencana, dan bahwa keberanian sekecil apapun akan selalu dikenang. Dongeng, legenda, dan mitos adalah cermin jiwa Nusantara. Mari kita jaga api kisah ini, agar terus menyala, menerangi langkah generasi yang akan datang. Sampai jumpa di penjelajahan kisah epik berikutnya.